ketika bulan September yang ada itu benderanya PKI terus dibakar gitu. Sebagai seorang presiden, di seluruh dunia itu pasti ada berita negatif tentang yang bersangkutan. Termasuk juga Presiden Jokowi. Ada yang mengatakan tentang soal ijazah palsu. Kemudian yang sering, dan ini menjadi setiap tahun gitu, dibilang bahwa Pak Jokowi itu adalah bagian dari anggota komunis atau PKI orang bilang. Ya. Bagaimana Bapak menanggapi masalah ini dan kenapa Pak Jokowi responnya kok sepertinya nyantai banget gitu loh Pak? Nah, kalau di Indonesia ini masih ada orang yang menjadi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), kita nggak ada tuh orang yang ditangkap gitu karena dia anggota PKI, kan nggak ada sampai hari ini. Gitu. Yang ada itu ketika bulan September yang ada itu benderanya PKI terus dibakar gitu. Terus dibakar gitu. Nah, yang dapat bendera PKI itu dapatnya dari mana gitu. Kenapa nggak lapor saja ke pihak keamanan, ke polisi gitu. Jadi, nih Pak, saya ngerebek rumah di jalan A nomor sekian, ternyata ini adalah kantor PKI gitu. Ini buktinya, ini dokumen-dokumennya, ini benderanya. Nah, kenapa kok tidak gitu. Jadi, saya rasa kok terlalu sembrono dan agak bodoh menurut saya ketika menuduh Pak Jokowi itu komunis gitu. Itu isapan jempol, itulah mungkin sebabnya juga Pak Jokowi menanggapinya dengan santai saja. Karena kan memang harusnya yang menuduh itu yang membuktikan. Tidak mungkin gitu ya, beliau itu komunis gitu ketika beliau itu menjadikan 1 Juni sebagai hari Pancasila. Dan beliau juga Presiden Indonesia yang menetapkan Hari Santri Nasional. Gitu. Jadi nggak matching gitu apa yang beliau lakukan dengan tuduhan-tuduhan yang ditujukan ke beliau itu. Jadi nggak ada komunis itu. Di dunia ini ya itu, seperti tadi saya bilang, negara komunis di dunia itu dari hampir 200 negara, cuma 1, ya Korea Utara saja. Nggak mungkin Pak Jokowi komunis, karena ya itu kan sebenarnya kalau menurut saya itu tudingan yang tidak berdasar gitu Pak ya. Pertama Pak, di Indonesia itu tidak ada Partai Komunis Indonesia. Sudah tidak boleh kan, sudah dilarang, sudah ada TAP MPRS-nya. Jadi sudah tidak relevan gitu. Lagi pula sistem komunis itu kan gagal Pak. Di dunia itu negara yang masih murni menjalankan ajaran komunis itu kan cuma Korea Utara. Jadi Cina sudah komunis tapi lebih condong ke liberal, begitu juga Kuba gitu. Karena memang kita nggak bisa lagi membatasi hubungan antar negara gitu ya. Jadi kita trading perdagangan, pertukaran ilmu dan lain-lain itu kan kita ini dengan negara-negara lain. Jadi nggak bisa kita hidup sendiri gitu. Jadi itulah yang Korea Utara itu menjadi etalase bahwa paham komunisme itu sebenarnya paham gagal gitu. Di Indonesia sudah nggak ada. Apalagi Pak Jokowi Pak, nggak mungkin beliau komunis gitu. Karena sebelum beliau jadi presiden itu beliau jadi gubernur, sebelum jadi gubernur beliau itu jadi wali kota. Nah, untuk menjadi pejabat publik itu ada screeningnya. Jadi nggak mungkin ya. Jadi apalagi kemudian beliau menjadi RI1, menjadi presiden, nggak mungkin Indonesia punya presiden komunis, nggak mungkin. Jadi ketika beliau maju menjadi wali kota Solo kan pasti sudah di screening, sudah diperiksa dokumentasi beliau oleh KPU dan terutama oleh Badan Intelijen Negara gitu. Jadi nggak mungkin, dan itu akan berulang lagi ketika beliau akan maju menjadi gubernur DKI, diperiksa lagi semua. Itu memang sudah SOP ya. Apalagi kemudian beliau menjadi RI1, menjadi presiden, nggak mungkin Indonesia punya presiden komunis.